Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah ide, tiba-tiba bisa jadi peraturan yang wajib kita ikuti? Mulai dari aturan di jalan sampai kebijakan ekonomi yang besar, semuanya itu punya cerita awalnya. Nah, kali ini kita akan bongkar proses di balik layar pembuatan regulasi di Indonesia, satu persatu. Ini bukan cuma pertanyaan iseng loh. Aturan-aturan yang kita hadapi setiap hari itu kan nggak turun dari langit. Semuanya berawal dari sebuah gagasan. Tapi gimana caranya gagasan itu bisa berubah jadi hukum yang resmi? Nah, itulah perjalanan yang akan kita telusuri bareng-bareng. Oke, sebelum kita jalan lebih jauh, kita samakan dulu persepsinya ya. Yang kita maksud dengan peraturan di sini adalah aturan main resmi dari pemerintah. Anggap saja ini semacam fondasi yang mengatur cara kerja negara kita. Biar gampang, yuk kita bayangin proses ini kayak dua perjalanan yang berbeda. Kita bakal ikuti kedua jalur ini dari mulai cuma sekedar ide sampai jadi hukum yang sah. Kita juga akan lihat di mana aja persamaan dan perbedaan paling mendasarnya. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita mulai perjalanan ini dari titik nol. Awal mula sebuah peraturan. Jadi, setiap aturan, mau itu skala besar atau kecil, nggak muncul gitu aja. Ada prosesnya, ada gerbang awalnya. Nah, dua jenis peraturan yang akan kita bedah ini adalah peraturan menteri yang prosesnya kebanyakan terjadi di dalam satu kementerian saja. Dan peraturan pemerintah yang butuh kerjasama lebih banyak antar lembaga. Baik, kita masuk ke jalur 1, peraturan menteri, atau yang sering disingkat jadi permen. Ini jalur yang bisa dibilang relatif lebih simpel, karena semuanya diurus di dalam satu rumah, yaitu satu kementerian. Nah, ini dia peta perjalanannya. Kelihatan kan, ada 5 tahap utama. Dimulai dari perencanaan, lanjut ke penyusunan draft, terus minta masukan dari publik, diselaraskan lagi di internal, dan terakhir, disahkan. Yuk kita lihat beberapa tahap kuncinya lebih dalam. Setelah direncanakan, sekarang waktunya menuangkan ide-ide itu ke dalam tulisan. Ini tahap yang penting banget, di mana bentuk awal sebuah aturan mulai kelihatan. Disinilah dapurnya. Di dalam kementerian, para ahli akan nulis, berdebat, dan memperbaiki setiap pasalnya. Tujuannya cuma satu, memastikan aturan yang dibikin ini nantinya benar-benar efektif dan kena sasaran. Lanjut. Ada pos pemeriksaan yang super penting, di mana draft yang udah jadi itu diuji oleh pihak luar. Siapa lagi kalau bukan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini dia poin krusialnya. Tahap ini tuh penting banget buat mastiin aturan yang dibuat gak cuma bagus di atas kertas, tapi juga bisa jalan di lapangan. Inilah kesempatan Anda sebagai pebisnis atau warga biasa untuk ikut kasih masukan. Setelah semua masukan dari publik ditampung, kita masuk ke tahap-tahap akhir di internal, penyelarasan final, dan pengesahan resmi. Dan inilah garis finishnya. Ada proses yang namanya harmonisasi, ini untuk memastikan semua unit di dalam kementerian itu satu suara. Kalau sudah oke, menteri tinggal ketok palu persetujuan akhir. Begitu diundangkan, aturannya resmi berlaku, selesai sudah perjalanan pertama kita. Sekarang kita pindah ke jalur 2. Peraturan pemerintah yang biasa disingkat PP atau bisa juga peraturan presiden atau perpres. Nah, ini perjalanannya lebih rumit karena aturannya bakal berdampak ke banyak kementerian sekaligus. Coba dilihat peta perjalanannya. Sekilas tahapannya mirip kan? Ada perencanaan, penyusunan draft, uji publik. Tapi, tunggu dulu. Ada satu langkah tambahan yang krusial banget di situ. Coba perhatikan, kelihatan nggak? Nah, ini dia pembedanya. Beda sama jalur yang pertama, di sini ada satu tahap wajib yang namanya panitia antar kementerian. Ini langkah ekstra yang nggak akan kita temukan di proses pembuatan peraturan menteri. Intinya begini, coba bayangin ada aturan baru soal ekspor-impor. Itu kan pasti nyenggol banyak pihak ya. Ada Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Keuangan, dan mungkin yang lain. Nah, panitia inilah tempat mereka semua duduk bareng buat cari kata sepakat. Tanpa persetujuan bersama ini, aturannya nggak bakal bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, kita sudah lihat kedua jalur yang berbeda tadi. Sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Walaupun jalurnya beda, tujuannya tetap sama. Yuk kita bandingkan langsung biar lebih jelas. Tabel ini nunjukin perbedaannya dengan gamblang ya. Peraturan menteri itu lingkupnya internal, jadi kuncinya ada di harmonisasi di dalam. Sebaliknya, peraturan pemerintah itu mainnya lintas kementerian. Jadi pos pemeriksaan utamanya ya si panitia antar kementerian tadi. Sederhananya, semakin luas cakupan aturannya, semakin rumit prosesnya. Jadi kalau ada 3 hal yang perlu banget kita ingat dari obrolan ini dia.
Pertama, ada dua jalur utama pembuatan aturan. Kedua, panitia antar kementerian itu jadi pembeda kuncinya. Dan yang ketiga, suara kita sebagai publik itu penting di kedua jalur tersebut. Pada akhirnya, semua proses yang kelihatannya ribet ini punya satu tujuan mulia, menciptakan aturan main yang jelas, sehingga semua pihak, dari kita sebagai individu sampai industri besar, bisa punya kepastian untuk beraktivitas dan berkembang. Sekarang saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Setelah tahu semua prosesnya, mulai dari draft oleh ahli, masukan dari publik, sampai koordinasi antar kementerian, menurut Anda langkah mana sih yang paling krusial untuk menghasilkan peraturan yang benar-benar berkualitas? Jadi, walaupun prosesnya terlihat panjang dan berliku, setiap tahap itu ada tujuannya, memastikan setiap aturan yang lahir sudah dipikirkan matang-matang dari berbagai sudut pandang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini.